Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian dan juga adik-adik sekalian, selamat datang. Kita kembali lagi bertemu di pertemuan yang ketiga, pelatihan azan bersanad, yang insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz Tantan. Materinya dasar irama azan. Namun sebelum kita masuk ke materi pertama, nanti akan ada penyampaian atau pengantar dari Ustadz Zulfikri, dan mungkin sedikit informasi dari kami bahwasanya di belakang ada air minum. Nanti ketika haus bisa diambil atau bahkan sebelum haus juga diambil, karena kan nanti kita akan praktek azan, itu membutuhkan tenaga dan suara, dan kalau tenggorokannya serak-serak basah nanti perlu dipakaikan pelumas, yaitu air putih. Selanjutnya ketika nanti ada dari bapak-bapak atau teman-teman sekalian ingin ke kamar mandi, kamar mandinya ada di belakang, nanti agak ke kanan lurus ke pojok nanti akan ketemu kamar mandi. Mungkin itu yang dari kami ingin sampaikan. Selanjutnya mungkin ada sedikit pengantar dari Ustadz Zulfikri, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matin tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pada peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di pendopo Tuguran Rumah Belajar Al-Qur'an. Alhamdulillah dalam rangka menghadiri pelatihan adzan yang ketiga. Jadi kita ada 4 pertemuan. Pertemuan yang pertama membahas tentang muadzin Rasulullah, ada siapa saja, dan sedikit sejarah tentang muadzin Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan dengan pelatihan kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ya. Kemudian pelatihan yang kedua alhamdulillah terlaksana dengan tema lafaz azan ya, lafaz azan, di mana menukil dari 4 imam mazhab. Ada Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan imam satu lagi Imam Ahmad ya. Jadi ada riwayatnya ya. Nah, itu yang kemudian kita sebut dengan sanad adzannya. Nah, 2 orang yang meriwayatkan hadisnya ada, atau 2 orang yang meriwayatkan adzannya ada dari Bilal bin Rabah dan Abu Mughirah ya. Sudah dipraktekkan juga di pertemuan kedua kemarin ya, lafaz-lafaznya. Nah, pertemuan ketiga ini lebih spesial lagi. Mungkin ini inti dari pertemuan pelatihannya ya. Nanti akan diisi oleh juga yang pemain inti ya. Ini pemain intinya turun gunung ya bahasanya. Jadi yang inti pembahasan dan pelatihannya itu ada di hari ini ya. Baik nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Tantan Kital Barozi SAG. Insyaallah beliau selaku imam dan juga merangkap muadzin ya, di Masjid Suciati Saliman. Nah, sebelum beliau akan menyampaikan materi beliau, akan ada introduction terlebih dahulu ya, dasar-dasarnya. Nanti apa yang disampaikan pada slide-slide ini akan sedikit disampaikan oleh beliau Ustaz Tantan, dan boleh ditanyakan atau dimintai contohnya seperti apa.
Jadi talakinya itu hari ini dimaksimalkan. Apalagi pada sore hari ini mungkin karena ada uzur cuaca yang kurang cerah ya, kurang bersahabat, ada beberapa yang sudah mengisi absen di grup itu yang belum hadir pada sore hari ini. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya langsung saja kepada materi bagian saya untuk introduksinya. Dasar-dasar nada dan irama, ya. Ini sedikit gambaran nama atau istilah dari nada dan irama itu kita kenal yaitu nagham. Kalau banyak jamak namanya naghamat, ya. Nah, ini yang kami kenal, ya, yang sampai kepada kami yaitu bernama Ubaidillah yang wafat pada 79 Hijriah setelah hijrah, putra dari salah seorang sahabat Nabi, Abu Bakrah, yang pertama kali membaca Al-Quran dengan nada dan irama dalam maqamat seperti yang kita kenal saat ini. Selain itu beliau juga berprofesi, bukan sembarang profesi, yaitu sebagai qadi atau hakim di Basrah. Ia juga dikenal memiliki suara bacaan Al-Quran yang merdu. Pembagiannya apa saja kita lihat di slide selanjutnya. Sekilas tentang perkembangan ilmu naghamat atau nada dan irama ini. Jadi naghamat itu berasal atau berkembang di wilayah-wilayah tertentu. Nah, yang sekarang kemudian sudah dipelajari secara umum, semuanya bisa mempelajarinya. Asal muasal sini, setiap wilayah memiliki kekhasannya. Seperti nada bayati yang lahir dari sebuah keluarga Al-Bayat di Irak. Kemudian Nahawan di sebuah kota di Iran, Hijaz di sebuah kota di Jazirah Arab, Ras dan Sika yang berasal dari bahasa Persia. Nah, ini wilayah-wilayah tempat berkembangnya nada-nada dan irama tadi itu. Kemudian selanjutnya batasannya. Nah, sebelum nanti masuk kepada mempelajari nagham, yaitu nada atau irama, maka ada batasannya, yaitu hati-hati pada lahan. Ya, jangan sampai kita termasuk al-muhl, yaitu orang-orang yang salah dalam pengucapannya. Lahan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama tidak sah azannya, yaitu yang merubah arti. Jadi batasannya sampai merubah arti. Sedangkan bagian yang kedua tetap sah azannya, akan tetapi makruh, yaitu yang tidak sampai merubah artinya. Jadi kesalahan-kesalahan seperti Allahu Akbar, barnya panjang itu merubah arti, ya. Nanti mungkin akan disampaikan juga Ustaz Tantan nanti sedikit tentang lahan. Selanjutnya ini jenis-jenis nagham yang pokok yang kita kenal nanti akan dibahas atau dicontohkan sedikit mungkin oleh Ustaz. Nagham pokoknya ada 8. Yang pertama bayati atau di dalam kurung Husaini. Yang kemudian ada soba, ya, nimaya, hijazi, hijaz, nahawan, iraqi, sika, rasta alan nawa. Ras pembukanya pasti ada jawabnya, rasta alan nawa. Kemudian jiharka dan banjaka. Ya, ini yang lebih mahir pokoknya Ustaz Tantan, nanti silakan ditanya nanti ya. Saya yang buat slide tapi yang menjelaskan Ustaz Tantan. Selanjutnya variasinya banyak, ada 18 setelah saya pelajari, ada 18, ada syuri, ada ajam, ada mahur atau muhur, ada bastanjar, ada kart, ada kart, ada naqsrisi, jinziran, ada kur, ada nuqrashi, ada murakkab, ada misri, ada turki, ada rami, ada iraq, ada usyaq, ada janziran, mirip-mirip ya sama yang nomor 7. Syabir ala ras sama kurdi. Ya, ini nanti Ustaz Tantan. Pokoknya saya buat slide-nya yang menjelaskan Ustaz Tantan nanti. Ya, selanjutnya terima kasih. Nah, ini sebagai pembuka saja.
nanti silakan diambil ilmu dan manfaatnya sebesar-besarnya untuk lebih khusyuk lagi kita dalam belajar sore hari ini. Silakan peserta mengikuti saya bacakan doa untuk pembuka sebagai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Demikian dari saya sebagai pengantar. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Tatan kita informasi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang pertama, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti salah satu kegiatan yang insyaallah positif ini gitu ya, yakni pelatihan azan gitu ya. Alhamdulillah, salat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membuka, monggo kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jamaah sekalian, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, yang sudah dibuka oleh Ustaz kita, Ustaz Zul, bahwasanya untuk sore kali ini kita masuk ke materi ketiga mengenai dasar-dasar nada dan irama gitu ya. 16.31 ini sampai jam berapa nih? Secukupnya. 17.30. Ada ya. Oke. Biar ringkas. Jadi untuk ini langsung aja ya. Ketika kita bicara mengenai nada dan irama azan, itu tidak luput dari maqamat al-arabiyah gitu. Jadi makom-makom nada-nada yang bernuansa Arabi. Jadi digarisbawahi dulu bahwa nada-nadanya itu bernuansa Arabi. Yang bukan Arabi jangan dulu. Ada variasi mungkin ada langgam Jawa gitu ya, Sunda dan sebagainya. Itu nanti kesampingan dulu. Kita bicara mengenai nagom asli dulu, maqamat al-arabiyah. Dan ini ada kaitannya dengan kalau misalnya kita tarik lebih jauh, ada kaitannya dengan nada-nada yang kita bisa aplikasikan ketika kita membaca Al-Quran. Nanti turunnya dari sini ya. Seni kelihatan ya, ada ya. Sini membaca Al-Quran. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya
kita bisa katakan dengan tazyinul Quran. Zayyana yuzayyinu tazyinan. Apa tazyinul Quran? Menghiasi Al-Quran. Tazyinul Quran ini kita bisa bagi menjadi dua bagian. Pertama, tazyinul Quran bil kitabah. Bil kitabah itu artinya tulisan. Ada tazyinul Quran bis saut, dengan suara. Kita punya Al-Quran nih. Al-Quran kita hiasi. Pertama dengan kitabah, dengan tulisan. Contoh kaligrafi. Jadi bagaimana kita menghiasi Al-Quran, tulisan Al-Quran dengan kemampuan melukis kita, kaligrafi. Ada tazyinul Quran bisaut, dengan suara. Nah, ini turunan yang insya Allah kita pelajari pada sore kali ini. Bisaut ini ada dua macam lagi. Pertama ada tartil atau murattal. Yang kedua ada tilawah atau qiraah. Menghiasi Al-Quran dengan suara ada dua macam. Pertama dengan cara tartil atau murattal, kedua dengan cara tilawah atau qiraah. Ini bahasa yang sudah umum dikemukakan, wabil khusus di Jogja ini ya. Biasanya kalau di kampus itu nyebutnya tilawah, kalau di sekolah nyebutnya qiraah, ekstra qiraah. Gimana murattal atau tartil? Seperti bacaan imam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu murattal atau tartil. Beda dengan tilawah atau qiraah, temponya lebih lambat lagi. Contoh misalnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tilawah atau qiraah. Biasanya dipakai untuk pembukaan acara-acara besar gitu ya, peresmian masjid atau peringatan Maulid Nabi atau pernikahan, kori pernikahan, itu biasanya pakai tilawah. Nah, dua term ini masuk ke nada-nada irama, punya nada yang kita kenal dengan tadi ada naghomat, ada maqamat al-arabiyah. Makom-makom, nada-nada yang bernuansa Arabi, yang secara umum, kalau tadi kan 8 ya, ada 7 lagu pokok. Pertama ada Bayyati, 2 ada Soba, 3 ada
Hijaz, 4 ada Nahawan, 5 ada Ros, 6 ada Shika, 7 ada Jiharka. Ada berapa? 7 lagu pokok. Tadi yang ada Banjaka itu masuknya ke variasi lagu Shika. Kalau misalnya jamaah sekalian searching Shika Banjaka, salah satu contohnya nanti yang muncul dari Imam mana? Jakarta tuh, Istiqlal, Ustaz Salim Ghazali. Insya Allah nanti tanggal 10 Maret ngisi tarawih di Sujati. Imam Istiqlal itu ya, Ustaz Salim Ghazali. Ada 7 lagu pokok. Yang paling umum nih, yang paling sering dibawakan, paling tidak ada 5 selain Soba dan Shika. Hampir jarang sekali ada di Jogja saja yang membawakan 2 lagu ini begitu. Ya. Dulu pernah ada Ustadz Swandi, suaranya tekan indi, orang Bantul gitu kan. Nah, itu beliau pakai lagu Shika itu, tapi sangat jarang orang pakai lagu Shika itu. Soba apalagi, nyari variasi di lagu Soba itu sulit banget untuk azan. Ini pada mikir Shika itu apa, Soba itu gimana? Bingung juga ya gitu ya. Nanti di akhir. Secara umum yang paling sering ada 5: Bayati, Hijaz, Nahawan, Ros, Jiharka. Saya contohin 2 dulu saja ya. Ada yang mau request lagu apa gitu? Bayati dulu. Lagu Bayati ya. Sebelumnya mohon maaf, ini saya lagi batuk gitu ya. Lagi ada dahaknya ini, agak sulit. Lagu Bayati ini ada banyak versi, banyak variasi begitu ya. Tapi secara umum itu lagu Bayati. Contoh versi pertama lagu Bayati yang sudah sering didengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu Bayati. Asyhadu an la ilaha. Lagu Bayati. Ada versi yang lain lagu Bayati yang biasa saya bawakan variasi sendiri gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu Bayati. Ada lagi versi ketiga lagu Bayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu Bayati. Meskipun itu ada variasi Kurdi ya. Itu variasi Kurdi itu seperti itu. Tapi masih turunan dari lagu Bayati. Jadi banyak versi itu banyak, tapi semuanya lagu Bayati.
Ada misalnya murotal lagu Bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Lagu Bayati. Lagu Arab, lagu Bayati. Qamarun sidlan nabi qamarun. Lagu Bayati. Ini kalau bisa tahu dasar dari setiap lagu, itu bisa main kemana-mana gitu ya. Jadi kita azan bisa, murotal bisa, kalau suruh vokal nasyid bisa gitu ya. Lagu Bayati. Satu lagi lah. Jangan coba. Selain Soba sama Sika ya. Jiarka. Ini Mas Febri ini pencinta Jiarka ini. Senengnya Jiarka. Saya coba murotalnya dulu ya. Lagu Jiarka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagu Jiharka. Lagu Jiharka. Lagu Arab, lagu Jiharka seperti apa? Oh ya jamalu ya jamalu. Oh ya jamalu ya jamalu. Lagu Jiharka. Nah itu juga lagu Jiharka. Azan lagu Jiharka ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagu Jiharka. Jiharka ya tadi. Lagu Jiharka. Nah nanti kalau misalnya kita bicara tilawah atau kiroah, itu bisa tuh ke yang satu lagi. Coba. Nah ini turunan-turunan dari lagu utama, nagom utama. Contoh misalnya Bayati, ada Bayati Qoror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qoror. Bayati Nawa. Ar-Rahmanir-Rahim. Bayati Syuri. Maliki yaumiddin. Husaini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi itu biasanya berlaku di tilawah atau qiraah.
Kalau di dunia murotal, di dunia azan, kita nggak pakai itu. Lagu umumnya saja. Oh, lagu bayati. Oh, lagu syikah. Oh, lagu ziarah gitu ya. Yang lagu-lagu ini tidak kita pakai. Paling kita bicara masalah variasi gitu ya. Ada misalnya kurdi atau tadi ada banjaka begitu ya. Atau misalnya nanti ada makawi. Saya agak kesulitan sebetulnya mencontohkan makawi, dan kalau misalnya bisa itu wah enak sekali gitu ya. Cuman perlu digarisbawahi bahwa kita tidak perlu menguasai semua lagu. Saya ulangi, kita tidak perlu, bukan tidak boleh, tidak perlu menguasai semua lagu. Cukup satu lagu saja, tapi malak. Tapi apa? Malak. Ini bahasanya guru saya. Maksudnya malak itu apa? Jadi lagu itu betul-betul kita miliki, kita jiwai gitu. Sudah mendarah daging ke dalam karakter kita tuh, masuk cocok. Dan masing-masing nanti punya karakter lagu sendiri-sendiri dari lagu-lagu ini begitu ya. Oh, saya kayaknya kurang cocok nih lagu Bayati ini. Begitu nyoba lagu Nahawan, nah ini lagu saya nih cocok. Seperti tadi Mas Febri mungkin lagu Jiarka gitu ya. Kalau kita temui moratil Timur Tengah pun demikian. Mesti ada satu lagu yang menjadi ciri khasnya. Mereka bisa semua lagu, tapi ada satu lagu yang menjadi ciri khas. Contoh Imam As-Sudais dengan lagu Rosnya. Meskipun ada variasi berbeda, Imam Al-Matrud Syekh Ari dengan lagu Nahawannya. Na 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 na. Ustaz Muammar juga lagu Nahwan, tapi dengan variasi beliau sendiri. Da 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 da, itu ya. Atau misalnya Syekh Al-Ghamidi dengan lagu syikahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Na 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 na. Intinya cukup satu lagu saja, tapi kita kuasai, kita miliki betul-betul, kita jiwai betul-betul sampai lancar, sampai kalau kita bawain tuh udah seperti kita kalau misalnya bangun tidur suruh baca Fatihah, lancar gitu ya. Ya. Kayaknya nggak ada yang nggak lancar tuh, insya Allah ya. Bangun tidur baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lancar aja gitu. Lancar. Harus bisa seperti itu. Tidak perlu semua lagu, satu lagu cukup. Nah, berhubung karena di sini momennya adalah ta'lim begitu ya. Kita belajar begitu. Jadinya mungkin nanti disamakan dulu iramanya begitu ya. Selanjutnya kita pilih satu irama yang akan kita pelajari. Lagu apa kira-kira? Saja. Dulu, Ustaz Hengki itu Rosya. Yang kemarin katanya apa? Hijaz ya. Hijaz. Lagu apa nih kira-kira ini? Bayati.
Kalau Ustaz Hengki belum lagu Ros, saya lagu Ros sebetulnya. Itu lagu sejuta umat ya Pak ya. Itu hampir di semua masjid tuh pasti pakai itu gitu. Ada gitu yang pakai itu tuh. Murotalnya juga sama. Lagu Ros tuh mesti berkumandang di mana-mana. Sampai pelosok-pelosok di musola yang cuman 2 meter. Nah itu mesti ada lagu Ros itu berkumandang gitu ya. Kita coba lagu apa tadi? Yang umum dulu aja ya, yang umum dulu ya. Yang umum dulu aja. Lagu Bayati mungkin ya, apa ya Bayati. Bayatinya versi yang mana ini? Cari versi yang cukup populer tapi kita mudahkan begitu ya. Yang cukup populer tapi kita mudahkan. Bayati Kurdi coba ya, Bayati Kurdi ya, coba ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba segitu coba. 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nanti untuk pengucapan Allahu Akbar, Allah, kalau misalnya mau diwakafkan berarti harus ngambil nafas dulu. Allahu Akbar, Allah, nah gitu loh. Ya, kalau mau diwakafkan harus ambil nafas dulu. Kalau mau diwasolkan, meskipun ini juga ada 2 pendapat. Dulu pas saya masih mondok itu ada perbedaan pendapat begitu ya. Ada yang nggak boleh nih diwasolkan ini, soalnya bukan idofat. Bukan apa? Idofat. Kalau bahasa Indonesianya itu frase gitu loh. Misalnya ada besar, ada kepala. Besar punya arti sendiri, kepala punya arti sendiri. Tapi begitu digabung, besar kepala ada artinya sendiri juga, ya kan? Ini kaki, ini tangan. Kalau digabung, kaki tangan itu kan ada arti sendiri. Nah, itu dalam bahasa Arab itu namanya idofat. Idofat. Nah, kalau misalnya diwasolkan, takutnya itu jadi idofat. Akbarullah. Padahal kan Allahu Akbar. Ini kok Akbarullah. Tidak masuk begitu. Tapi kalau misalnya kita telusuri kembali, kita mau jujur-jujuran ini ya. Jadi kalau misalnya kita azan itu disebut bertajwid juga iya begitu ya. Disebut enggak juga iya juga. Buktinya apa? Allahu Akbar, Allah. Oh, berapa harokat tuh? Padahal harusnya kan cuma 2 tuh. Tapi kok panjang? Tapi disebut harus ada tajwidnya juga iya juga. Jangan sampai asyhadu an la ilaha illallah hanya pendek. Padahal harusnya panjang. Bahkan itu harus panjang banget, soalnya majaiz munfasil gitu ya. Bertobi'i bertemu hamzah dalam 2 kata, la dan ilaha. Melihat
itu, dan kemudian kita melihat juga fenomena yang ada di Timur Tengah, oh berarti nggak masalah kalau misalnya mau diwasolkan, tinggal cara pewasolannya. Wasol itu nyambung, wakaf itu berhenti, gitu ya. Cara penyambungannya jangan sampai Allahu Akbar Allah, jangan Allahu Akbar ra, tapi Allahu Akbaru, manyun ya, domah Allahu Akbarullah, gitu. Jangan Allahu Akbar Allah. Kalau mau Allah bukan Allah, berarti harus berhenti dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah gitu. Kalau mau disambung, didomahkan sesuai dengan harokat asli dari akbar. Kan itu akbaru, ya kan? Akbaru, lebih besar. Meskipun kalau untuk Allah ya jadi maha besar, paling besar, akbaru. Jadi akbarullah gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nafasnya nyampe kayak ini. Ini baru pertama loh. Nanti kesana makin panjang ini. Nanti ada ya tips-tips supaya nafasnya bisa lebih awet. Itu ada, nanti ada. Allahu Akbar, Allah. Coba. Allahu Akbar, Allah. Ada 5 kali turunnya. Ya. Allah. Allahu Akbar, lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba. Allahu Akbar dari awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk penekanan suara, jadi kenapa saya bahas ini dulu tadi ya? Penekanan suara terbaik, teknik suara terbaik ada ketika kita belajar ini, tilawah atau qiraah. Kalau hanya belajar tartil saja nggak bisa, pendek nafasnya. Qori yang ditilawah dengan murotil, contohlah misalnya Ustadz Muzammil Hasbalah gitu ya. Itu kan kalau baca murotil tuh masya Allah gitu, luar biasa enak, merdu gitu ya. Tapi kalau disuruh tilawah kayaknya agak kesulitan, karena beda cara penahanan gitu ya, beda cara penekanan suaranya. Kalau ditilawah supaya penahanannya lebih kuat, supaya nafas juga bisa lebih panjang, biasanya ditaruh di perut. Jadi kalau misalnya kita narik nafas, yang kembung itu perutnya, bukan dadanya.
Di perutnya. Kayaknya perut saya udah kembung terus ini. Semenjak lahir anak pertama nih maju ini perut saya ini. Aduh ini. Dulu saya kering kerontang nih kayak tiang listrik saya. Sekarang kembung. Di perut begitu ya. Jangan di dada, apalagi di leher. Salah satu ciri orang yang masih pakai suara leher tuh begini mesti. Allah, Allah gitu. Ya. Kalau suara dada mesti keluarnya itu seperti orang berbisik. Pakai whisper gitu ya. Allahu Akbar Allah. Bisa lembut tapi gak ada power. Bisa lembut tapi tidak ada tenaga. Bisa lembut tapi nafasnya pendek. Allahu Akbar Allah. Habis aja. Tapi kalau dari perut Allah lebih besar. Powernya lebih terasa, lebih gede gitu. Allahu Akbar Allahu Akbar. Lagi. Allahu Akbar Allahu Akbar. Langkah awal suaranya dibesar-besarin aja begitu ya. Langkah awal. Ini dari guru saya Ustadz Nur, Imam Masjid UGM. Beliau tuh guru besar Qori Jogja. Termasuk guru saya juga. Saya masih belajar dengan beliau gitu. Nah, saya itu dulu termasuk orang yang suaranya sangat cempreng gitu. Ya sekarang juga masih kecil gitu, tapi lumayan lah gitu ya daripada dulu gitu. Dulu tuh cempreng banget. Allah, aduh, kayak kaleng rombeng begitu ya. Gimana caranya biar apa ya besar gitu, biar gagah gitu loh, biar bulat gitu ya. Kata beliau digede-gedein aja suaranya, kayak orang padus itu, paduan suara. Oh gitu. Di awal mungkin bukan mungkin, pasti tidak terasa alami karena dibuat-buat. Tapi lama-lama sambil kita belajar juga begitu ya, akan alami sendiri. Akhirnya bulat sendiri suara itu. Nanti terasa. Itu ya. Allahu Akbar Allahu Akbar. Coba. Allahu Akbar Allah. Coba betul-betul sampai akhir ya, kalaupun jajaran pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut juga. 7 coba. Allah 2, 3. Wah. Satu ke barat dan satu ke timur. Gak apa-apa. Allahu Akbar Allah. La 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 la. Gitu ya. La 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 la. La 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 la. La 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 la
tiga. Bersuara dulu aja ya. Belakang berapa ini? Agak banyak aja lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coba. Allah 2, 3. Allah, Masya Allah. Ini nilainya 85. Tadi 80 ini. 85. Belakang ya semuanya ya harus jangan muka lah. Paling belakang semuanya. Allah 2, 3. Masya Allah, ini 85,5. Lumayan lebih atas juga. Barang semuanya 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti 100 ini. Nanti temponya dipertahankan, gitu ya. Jadi di dalam membaca Al-Quran, dalam kita bersenandung, itu ada yang namanya estetika, gitu ya. Dan salah satu poin estetika itu ada di tempo. Semakin temponya itu bisa seimbang semua, semakin bagus. Kalau tempo tidak seimbang, berarti kan tidak rapi. Dan sama. Jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu lambat, satu cepat, harus rapi. Ya, temponya harus rapi. Kalau misalnya tidak kuat, nanti ini kita coba di contoh yang kedua ya. Nanti nyobanya setelah yang kedua ini ya. Nanti baru nyoba. Ulang dulu yang tadi 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini cuman beda sedikit. Allahu Akbar, Allah. Kesananya sama. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. La 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 la, gitu ya. Allahu Akbar, Allah. Coba. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar. Kecananya sama. Ulangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari yang pertama. Oh, nanti saya. Dari yang pertama ya. 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang nyoba dulu? 2 orang. Siapa ini? Oh itu. Yang Itu di mana? belakang. Ya? Coba dulu kau apa? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Bisa. Bisa. Sebetulnya variasi itu nggak perlu sama persis ya. Nanti masing-masing itu akan ketemu variasinya sendiri. Seperti tadi dicontohkan ada rosnya siapa? Asudes, ada rosnya Al-Matrud, ada nahawannya Syekh Misyari, ada nahawannya Ustaz Muammar. Variasinya beda, tapi masih satu lagu. Ini pun sama, lagu Bayati Kurdi. Nanti barangkali orang ini punya getaran cepat, punya gitu ya. Kan ada beberapa karakter suara tuh yang seperti itu. Ada satu lagi karakter suara tuh nggak punya suara cepat, tapi punyanya gelombang, gitu. Ini nggak masalah gitu ya. Tadi sudah masuk, tinggal jangan ragu aja gitu. Oh ini salah nih, itu buang dulu, hajar dulu. Siapa tadi? Siapa dari mana? Erik dari Tegalrejo. Tegalrejo. Oke, siap. Bapak ya? Monggo, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Masya Allah. Luar biasa suaranya. Enak ya, empuk ya. Namanya Pak, dari mana? Bapak Selamat dari Tegal Sidoarun, Masjid Al Hikmah. Oke, siap. Alhamdulillah. Ulangi dulu semuanya, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan barangkali. Dari Allah kalau dapat pertama, terus kedua itu ambil napasnya cepat gitu. Oh, ngambil napasnya. Oke. Terkait pengambilan nafas. Umumnya kan dari hidung, Pak ya. Kok umumnya dari hidung? Emang ada dari yang mana lagi nih? 2014 ketika saya masih kuliah di UIN. Jadi UKM saya JGH Al-Mizan itu mengundang Qori internasional, namanya Ustadz Haji Mukmin Ainul Mubarak. Kebetulan dari daerah saya juga, dari Tasikmalaya. Saya dari Jawa Barat, di Tasik. Tentu yang dipertanyakan peserta itu tentang nafasnya yang panjang memang.
Beliau tuh pernah al-kafirun 1 nafas. Wah, tak lihat-lihat barangkali nyuri nafas. Enggak ya, beneran panjang gitu. Nafas kuda bener ya. Beliau murid langsung Ustaz Muammar, makanya memang nafasnya panjang banget gitu ya. Ketika ditanya perihal nafas, beliau itu jawab, saya itu katanya kalau ngambil nafas ketika ngaji tilawah itu malah dari mulut, soalnya udara yang masuk lebih banyak katanya. Wah ini apalagi nih gitu. Itu beliau. Kalau saya pribadi, lagi-lagi ini nanti tergantung kebiasaan masing-masing gitu ya. Nah kalau saya pribadi perhatikan kori-kori Timur Tengah. Kalau saya perhatikan kori Timur Tengah itu ngambilnya dari hidung dan dari mulut. Tapi secara persentasi 80% dari hidung, di akhir 20% dari mulut. Dan itu nggak lama, cepat ngambilnya. Kalau kita kan kori Indonesia tuh nggak mulai ngambil nafas terus gitu kan. Mereka itu cepet tapi begitu ngaji panjang banget gitu. 30 detik, 40 detik tuh panjang banget gitu. Saya perhatikan cepat tapi dari hidung 80%, dari mulut 20%. Contoh, nah gitulah. Jadi hidung dulu, terus dari mulut. Barangkali ini bisa dipraktekkan di azan juga, silahkan gitu ya. Dikolaborasikan cara ngambil nafasnya seperti itu, penahanannya dari perut ini ya. Ini nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih banyak gitu ya. Dan kalau untuk jedanya ya disesuaikan saja. Untuk jedanya ya santai, gak usah buru-buru, dinikmati gitu ya. Kalau kita menikmati, insya Allah mustami juga menikmati. Orang di rumah pun, ke masjid dah, muazzinnya enak banget ini ya, masjid dah. Imamnya apalagi, masya Allah, masjid. Begitu ya. Jadi selalu diingat bahwa kekuatan masjid itu ya 2, muazzin dan imam. Kajian-kajian apa segala macam itu pelengkap saja. Ya, jadi menu utamanya itu muazzin dan imam udah, masjid itu. Kalau muazzin imam apa kajian-kajian bagus tapi muazzin imamnya kurang, itu ibarat kita sholat tahajud tapi subuhnya bablas gitu. Ya, jadi yang intinya dulu. Jadi masjid-masjid itu muazzinnya harus berkualitas, bagus, imamnya juga berkualitas. Jadi kita manjakan jamaah kita itu dengan suara-suara merdu kita gitu ya. Salah satu poin utama mereka senang ke masjid itu ya karena muazzinnya enak, imamnya bacanya enak juga gitu ya. Kalau bacaan imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna syani'aka wal abtar. Gitu ya. Ulangi sekali lagi, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bahas satu. Asyhadu an la
saya pernah ngajarin anak-anak itu, ya saya potong, nggak segitu. Tapi karena ini kawak-kawak, jadi saya coba tambah gitu ya. Tapi kita coba dulu yang paling sulit. Nanti baru kita potong. Coba dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kuat gak? Coba dulu. 2, 3. Asyhadu an la kayaknya 5 kali ngambil itu. ya. Kalau dipotong seperti ini. Cengkoknya pun saya kurangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Dipotong. Cengkoknya pun dipotong. Kalau yang pertama kan asyhadu an la ilaha. Nah, ini harus punya cengkok dangdut baru bisa itu. Ya. Kalau enggak susah. Asyhadu an la ilaha. Kalau sulit diayun. Pakai variasi yang kedua tadi. Asyhadu an la ilaha. Sama-sama enak kok, ya. Nah gitu. Asyhadu an la ilaha. Tapi kita coba yang sulit dulu. Jadi guru saya bilang kalau bercita-cita itu harus setinggi langit. Setengahnya lumayan setinggi gunung. Kalau kita cita-citanya setinggi pohon jengkol, setengahnya paling ya. Jadi kalau di dunia tilawah itu kan, contoh misalnya kita niat dalam hati mau baca 2 baris full, sulit memang. Setengahnya lumayan 1 baris. Tapi kalau dalam diri kita, saya mau baca 1 baris, kadang-kadang sebaris aja nggak kuat. Paling cuma 3/4 baris, gitu ya. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa, nyaman gitu ya. Di awal saja kaget. Saya berangkat dari Krapia ke UIN dulu nyepeda, lumayan tuh 8-10 kilo ya. Jadi awal-awal mah berat banget itu. Tapi udah lama-lama biasa nih, kayak dari sini ke Unisa ya, gitu ya, dekat. Karena sudah terbiasa. Kita coba yang sulit dulu gitu ya. Nanti kalau udah mentok barulah kita cari yang mudah gitu ya. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la Coba ya. Asyhadu an la ilaha. Yo. Asyhadu an la ilaha illallah. Ha illallah. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba.
sampaikan nafasnya. Coba dulu. 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang kuat? Ada yang kuat? Ada yang mau nyoba? Yang barusan dulu saja. Masya Allah, Masya Allah. Monggo, coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah ya. Nanti ketika lagi latihan sendiri, untuk semuanya ya, ketika latihan sendiri, pertama memang coba latihan yang sulit begitu ya. Yang kedua, perihal nafas. Kalau misalnya belum kuat nafasnya, ini ada tekniknya. Ada teknik gak kuat nafas. Ada yang boleh dan yang tidak boleh, gitu ya. Teknik gak kuat nafas yang boleh. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Diulangi lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Lumayan, nambah dikit. Lumayan tuh. Diulangi lagi sampai nanti insya Allah nyampe. Mau nggak ada buktinya ada orang lain nyampe kok, berarti bisa gitu, nyampe. Yang tadi saya bilang Haji Mukmin Al-Kafirun satu nafas tuh, wah saya latihan berapa kali itu, nggak nyampe. Sampai akhirnya ada satu momen nyampe, saya pernah. Panjang juga ini, tapi nyampe. Kalau kita mau usaha gitu ya, meskipun harus kalau disuruh ngulang lagi ya sulit lagi gitu ya. Gitu ya. Jangan sampai dengan cara yang kedua, jangan. Gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dengan cara seperti itu terus ketika latihan sampai kiamat gak panjang-panjang nafasnya gitu. Yakin gitu ya. Ini saya garis bawahi ya, ketika latihan. Kalau ketika perform ya, ketika azan gitu. Ya cari aman lah ya. Kalau masa ketika ada asyhadu an la ilaha illallah, enggak enak juga gitu. Cari aman lah gitu ya. Cuma kalau lagi momen latihan, coba dengan cara tadi. Kalaupun nggak kuat nafas, caranya seperti tadi. Diulang. Nanti ujungnya nyampe, insya Allah. Insya Allah nyampe. Sekali lagi, 2, 3. Asyhadu an la Terakhir saya nambah satu lagi ya. Ini kalau harus selesai memang tidak bisa satu pertemuan ini ya. Sajul ya, nggak apa ya saja. Ini untuk pemantik saja. Nanti insya Allah ada rekaman mungkin ya, rekaman begitu. Untuk bisa dipelajari. Nanti ada versi sulitnya, ada yang versi mudahnya gitu. Insya Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu aja. Asyhadu an la Asyhadu an la Coba Asyhadu an la Lagi Asyhadu an la Coba lagi dua kali sekali lagi Asyhadu an la ilaha Asyhadu Coba Hai illallah. Kalau versi gampangnya Asyhadu an la ilaha illallah. Itu sayang, itu aja. Ya, gitu ya. Gampang gitu ya. Gitu. Untuk memula. Ada yang mau nyoba? Mau coba lagi? Asyhadu an la ilaha illallah. Udah, coba. Pak Heri mau coba? Coba. Asyhadu an la. Bebas, ya. Ya itu dulu, monggo. Yang duluan silakan Mas. Belum saya belum. Oh, ini depannya. Oh, Mas. Itu coba. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah, Masya Allah. Jadi ada yang namanya dikenal dengan kalimat begitu ya, di dunia tilawah atau di dunia murotal. Gimana caranya kalimat itu sampai titik gitu. Jadi tidak, kalau misalnya masih gantung berarti masih koma itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan gantung, masih koma tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Titik. Berarti sudah full satu kalimat. Nah, rata-rata untuk azan biasanya itu kan lafadznya itu diulang dua kali toh. Nah, setiap pengulangan 2 kali itu satu kalimat full. Yang kalimat pertama itu komanya, kalimat kedua titiknya.
harus seperti itu terus sampai akhir. Jangan sampai ujung koma. Ada teman saya itu Ustaz ya, senior saya dulu malah jadi apa istilahnya ya, rois santri, ketua santri. Azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya. Kayaknya gak biasa gitu deh. Beda gitu ya. Ini tidak sampai kebalik. Diulang dulu semuanya bareng-bareng. 2, 3. Dari asyhadu an la yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Ada pertanyaan? Yap. Ustaz, kalau itu kayak titik biar kita itu biar apa? Suara itu kalau minum itu pengaruh nggak? Kayak cuma kayak kencur apa cikur? Oh iya. Minuman herbal. Pertama kita bahas mengenai pantangan dulu ya. Kan biasanya ada pantangan minum es, pantangan gorengan gitu ya. Saya pribadi jujur nggak mau mantang. Ada es saya hajar gitu, ada gorengan saya hajar gitu. Tapi bahasanya bukan mantang, mengurangi. Kalau mantang, misalnya kita mantang es nih, sebulan, 2 bulan, apalagi setahun misalnya. Satu ketika kok lagi panas banget, lagi musim panas gitu ya, lihat orang minum es teh kayaknya seger nih, nyobalah gitu, rusak langsung Pak. Dan saya pernah mengalami itu. Ini pun sudah disampaikan dari guru saya juga, guru saya mantang. Soalnya nanti bakal kaget pita suaranya. Kita mantang gak makan gorengan yang minyak-minyak. Satu ketika kita pengen, ya di Jogja mah takmir masjid mantang gorengan yo rugi dong. Ya. Oh, itu menu utama itu. Hajar aja gitu ya. Tapi bahasanya mengurangi. Terutama ketika kita mau tampil. Kalau qori ya misalnya mau tampil tilawah acara apa ya tahan dulu gitu. Nanti setelah tampil baru tuh habisin semua gitu kan. Azan juga sama gitu ya. Itu coba dikurangi aja gitu. Kemudian ada enggak misalnya untuk makanan atau minuman yang ya untuk membersihkan lah ya gitu ya. Ya ada juga gitu. Cuman memang sebetulnya ini tergantung kebiasaan juga begitu ya. Saya biasanya cukup dengan madu dan air hangat. Tapi madunya harus dicampur. Jangan madu langsung diklek. Malah lengket di sini tuh. Tapi dicampur air hangat. Oh, enak. Ada lagi kencur gitu ya. Ditumbuk begitu, nanti airnya diminum. Jahe dan sebagainya, STMJ gitu Pak ya. Itu untuk ya lebih ke membersihkan saluran pernafasan saja gitu ya. Perlu diingat bahwa sekali lagi ini untuk membersihkan saluran pernafasan, bukan untuk membaguskan suara. Kalau biar bagus ya latihan gitu. Harus latihan wajib gitu.
Ada orang digurah, tahu ya digurah ya? Masukin cairan ke hidung gitu. Biar suaranya bagus, bukan. Biar saluran pernafasannya bersih dari kotoran. Lendir-lendir apa itu keluar semua gitu. Buktinya apa? Saya gurah sekali. Teman saya satu kelas waktu di Aliyah dulu, gurahnya 2 kali. Tapi karena saya tilawah itu ya sudah hobi, senang gitu ya. Sedangkan dia tidak, gak pernah latihan, cuman ngebengkel aja, soalnya dia di STM gitu ya. Gitu kan. Otomotif terus gitu. Ketika suruh ngaji itu ya suaranya biasa aja akhirnya. Saya karena sering latihan ya agak lumayan lah gitu ya, agak lumayan gitu. Jadi faktor utamanya ada di latihan. Itu untuk membersihkan saluran pernafasan. Itu silakan gitu ya, ada tirakat-tirakatnya silakan gitu. Ada kencur, ada jahe, ada madu tadi gitu. Di Jawa Barat tuh ada satu rumor yang ini sebetulnya rumor, saya perhatikan kok banyak orang yang bicara ini juga gitu. Dan gak cuma di satu daerah. Daerah yang jauh-jauh tuh ternyata sama juga rumornya. Kelapa itu dibakar, kelapa itu dibakar, itu arangnya dimakan gitu, minum. Itu kalau misalnya kita nembak suara tinggi itu enteng gitu. Kalau kita pikir-pikir orang zaman dulu kan membersihkan piring, wajan itu kan pakai arang, pernah ya? Itu kan minyaknya akhirnya luntur gitu. Kayaknya dari situ gitu. Dan gak cuma 1-2 orang, dan yang bilang ini juga kori juga gitu. Berarti boleh itu Pak kalau mau dicoba ya. Jadi kelapa yang tua itu mungkin ya, itu dibakar. Di luar itu latihan yang paling utama. Silahkan rekaman-rekamannya didengarkan, dicoba, dilatih di tempatnya masing-masing. Syukur-syukur bisa ditalakikan kepada orang yang lebih bisa, lebih mampu, supaya ada yang mengoreksi, begitu ya. Kalau belajar sendiri kadang-kadang salah atau tidaknya kan kita nggak tahu, harus ada temennya gitu. Kalau sendiri godaannya banyak, terutama godaan HP gitu. Tiba-tiba ada WA, sulit gitu. Gitu Pak ya, gitu Pak ya. Oh satu lagi terakhir ya, satu lagi terakhir. Ini sudah 20 menit sebelum maghrib ini. Terakhir. Siap. Ustaz, mohon maaf, ini tadi berarti belajar Bayati Kurdi gitu Ustaz? Yap. Mau nanya, kan biasa saya kalau azan itu ngikutin apa yang diajarin di pondok, cuman nggak tahu ini nada masuk gitu, nagam apa gitu Ustaz. Jadi apakah saka hoyong apa saka handak gitu? Saka daek. Jadi mohon ini pencerahannya Ustaz, mungkin biar tahu, jadi bisa mungkin ada yang harus dikoreksi gitu Ustaz mungkin. Allahu Akbar. Malah jadi lupa sih. Bayati Kurdi lagi nih. Waduh. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nada apa Ustaz itu? Nomor 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu lagu Jiarka. Cuman saya pas di akhir yang Hayyalal Falah itu kan kalau dia itu tinggi ya Ustaz. Jadi saya biasanya Hayyalal Falah langsung saja.
Asyhadu an la ilaha illallah. Lupa ini. Nah itu enggak masuk saya Ustaz. Nah, itu makanya berarti kan beda tuh. Hayya 'alas shalah. Gimana ya nadanya malah. Nah itulah. Ya Ustaz. Asyhadu an la ilaha. Intinya itu lagu Jiharka. Ini karena waktunya mepet ya. Iya. Ini Makasih, Ustaz. kalau satu pertemuan itu agak sulit ya, ini panjang pembahasannya gitu. Jadi materi ini ada sendiri, praktek juga ada sendiri harusnya gitu ya. Tapi tidak masalah, ini perkenalan gitu ya. Jadi lebih ke memantik sajalah. Saya memantik teman-teman, bapak-bapak, adik-adik semuanya untuk bisa lebih mempelajari irama-irama ketika kita azan gitu. Dan itu ada banyak, silakan dipilih saja gitu. Dulu ketika saya masih bertugas di Masjid Syuhada, jadi sebelum ke Suciati itu saya alumni Syuhada gitu, setahun. Saya punya program, satu waktu azan satu lagu. Subuh saya lagu Hijaz, zuhur saya lagu Ros, asar lagu Jiharka, maghrib Bayati, isya Nahawan. Setiap hari terus begitu. Masjid-masjid di sekitaran Syuhada itu ya alhamdulillah beberapa ada yang meniru akhirnya gitu, karena sudah terbiasa. Waktu di Nurul Asri dulu murotalnya saya pernah di Nurul Asri juga dulu sekian bulan, itu satu bulan satu lagu. Jadi kalau saya ngimamin misalnya bulan Januari Bayati terus, bulan Februari Hijaz terus. Nanti santri-santri yang sana akhirnya belajar lagu lewat suara imam. Kalau muazin belajar lagu lewat suara muazin ketika azan. Biasanya saya patok tuh, subuh Hijaz, zuhur Ros, asar Jiharka, maghrib Bayati, isya Nahawan. Nanti kalau misalnya sudah bisa semuanya, bisa itu dipraktekkan untuk pembelajaran masyarakat sekitar gitu ya. Nanti insya Allah ada rekamannya yang sebenarnya ada ya, insya Allah ya. Nanti tak rekamkan paling tidak lagu yang tadi kita pelajari. Meskipun itu sebetulnya lagu umum sih ya. Cuma nanti saya coba rekamkan lagu yang sulitnya sama yang mudahnya untuk bisa dipelajari. Begitu mungkin ya Bapak-bapak semuanya. Sekali lagi untuk momen ini saya lebih ke memantik saja supaya kita bisa lebih termotivasi untuk membaguskan bacaan dan irama azan kita. Tiada lain dan tiada bukan ya, untuk salah satunya adalah syiar gitu ya. Karena banyak sekali metode, salah satunya kita sebagai pelaku yang ada di masjid ya dengan suara kita melalui lantuan suara azan gitu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti bisa lanjut di grup atau Japri atau gimana gitu ya, insya Allah gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti ditutup sama MC ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian, bapak-bapak dan saudara-saudara, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Tantan Gital Bahrozi SHG yang telah memberikan kita ilmu yang banyak terkait nada dan irama azan. Ada sedikit pengumuman terakhir dari kami, bukan terakhir ya, sore ini penutup, yakni kepada peserta jangan lupa kita akan bertemu lagi di minggu depan
di pertemuan terakhir ya. Terakhir ya sekarang. Minggu depan kan? Ya, minggu depan. Dan kalau ingin melihat azan-azan, irama-irama azan, itu ada YouTube kita sendiri, YouTube kami, Rumah Belajar Al-Quran Donogitri Tuguran. Itu ada azan irama nahawan versi Ustadz Zulfikri. Di subscribe, dan itu ada yang warna biru, itu Instagramnya. Silahkan diklik, di sana ada juga info-info terkait pelatihan yang akan datang atau info-info terkait rumah Quran. Yang terakhir adalah di sebelah kanan bapak-bapak sekalian ada kotak infak, nanti silahkan berinfak seikhlasnya. Dan juga di belakang ada bakso, jangan pulang sebelum dimakan, atau boleh dibawa pulang juga ya, boleh. Gitu, itu saja dari kami. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.